Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito dari Rumah Hijaunet. Sudah lama ya nggak buat vlog liputan tentang unboxing lagi. Dan kali ini saya mau unboxing paket dari Almagot 8 dari magobox.id untuk menambah armada pengolahan sampah organik berbasis maggot BSF yang ada di rumah saya. Apa aja isinya ini? Nanti kita lihat bersama di video unboxing kali ini. Yuk kita ikutin terus. Ya, sebelum unboxing saya mau sedikit cerita kenapa saya memesan untuk paket Magobox yang kali ini. Karena di beberapa hari ini saya mendapati bahwa maggot-maggot saya itu kok berkurang terus jumlahnya. Karena sepertinya metode saya mengolah sampah organik dengan maggot yang selama ini saya lakukan sebetulnya sih baik-baik saja ya. Hanya saja sepertinya pola dan volume yang masuk ke dalam Magobox saya itu sudah mulai agak kebanyakan. Dan ketika kebanyakan saya mengamati bahwa sampah organik itu menjadi berlindi, keluar lindinya, dan itu kelihatannya sih maggotnya kayak baik-baik saja, tapi ternyata itu adalah sebuah situasi atau suasana yang tidak nyaman untuk maggot itu sendiri. Akhirnya yang terjadi populasinya berkurang, maggotnya mulai mati, dan kemudian saya mulai kehabisan maggot-maggot prepupa sehingga kandang lalat saya nih yang saya pasang di situ itu mulai berkurang lalatnya, hanya ada 1-2 ekor. Akibatnya apa? Saya juga hanya dapat sedikit telur saja setiap harinya. Padahal di dalam proses mengolah sampah organik menggunakan maggot BSF, siklus ini sebuah hal yang perlu kita terus carikan solusinya, sehingga kita terus memiliki maggot BSF setiap harinya untuk mengolah sampah organik yang tentunya akan selalu hadir setiap harinya, bukan? Nah, akhirnya saya mencoba sebuah pendekatan baru, yaitu maggotnya saya bagi-bagi. Jadi tidak langsung mengolah sampah organik begitu banyak, namun yang dilakukan adalah saya bagi-bagi sampah organik saya, lalu kemudian saya bagi sesuai dengan kadar atau kebutuhan atau jumlah maggotnya. Jadi nggak semuanya dikasih seperti sebelumnya, sehingga ternyata maggotnya lebih sedikit dari jumlah sampah organik yang bisa diolah. Yang terjadi adalah sampah organiknya terkompos secara alami, keluar lindinya, keluar aroma dan sebagainya, dan itu sepertinya membuat maggot tidak nyaman, dan ya akhirnya sebagian dari mereka mati. Akhirnya saya mencoba untuk membagi-bagi, dan sepertinya proses pembagian yang lebih proporsional ini membuat maggot-maggot BSF bisa menikmati sampah organik dengan lebih baik. Dan tentu saja kalau ada sampah organik yang berlebih, saya alokasikan ke metode teknik composting yang lain seperti menggunakan lubang organik, atau saat ini saya masih pakai komposter saya yang sudah 10 tahun menemani saya melakukan proses composting di rumah. Itu ternyata cukup berefek baik di dalam proses perjalanan composting dengan maggot BSF, dan saya merasa perlu menambah armada lagi box-box maggot BSF, dan saya pesan ke Almagot 8 ke magobox.id. Jadi silakan buat teman-teman yang mau belajar mengolah sisa organik menggunakan maggot BSF, langsung saja ke Almagot 8 ke magobox.id. Kalau mau mendapatkan link pemesanan khususnya yang berpotensi mendapatkan potongan harga, japri saya saja, saya punya link khusus untuk kemudian teman-teman bisa mendapatkan potongan harga khusus kalau mendaftar melalui link yang saya miliki, karena saya menjadi salah satu official partnernya dari Almagot 8 atau magobox.id. Yuk kita lihat apa yang ada di dalam box atau di dalam paket yang saya pesan di Almagot kali ini. Oke, mari kita coba mulai unboxing boxnya. Yeay, ini dia paket Mago Kids-nya ya teman-teman semua. Nih dia Mago Kids dari Almagot 8, dan apa yang ada di sini sebagaimana yang sudah saya pesan 4 box Mago Kids. Wah, mantap nih. 4 box Mago Kids-nya ya. Jadi tiap Mago Kids-nya ini sudah ada trapnya ini untuk kemudian mencegah para maggot-maggot untuk kemudian keluar dari boxnya. Dan sebenarnya bisa saja saya bikin sendiri dengan box yang ada, cuma kok saya kepengen ya punya
Mago Kids yang dari Almagot. Nah, ini ada stikernya hilang, nggak ada masalah karena buat saya yang penting fungsinya. Nah, di sini ada jaringnya. Nah, ini nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya bagaimana sih cara pemakaian jaringnya ini, jaring magotnya ini tinggal dimasukkan saja. Di sini sudah ada talinya ya, tali untuk mengencangkan di tali serut yang kemudian bisa disesuaikan. Nah, saya mau coba di ukuran terkencangnya yang bisa saya tarik, lalu kemudian saya berikan simpul di talinya. Nah, di sini dia, baru kemudian kita coba. Nah, jadi nanti menutupnya dengan cara seperti ini. Yeay, gini deh boxnya. Mantap ya, Mago boxnya, Mago Kidsnya. Nah, ini oke, sudah siap dipakai untuk menambah armada Magot saya. Mantap nih, mantap. Ya, mari kita mulai memindahkan populasi Magot BSF yang sudah cukup banyak nih teman-teman semua di dalam salah satu box Magot saya. Nah, ini sudah terasa padat. Nah, saya ingin menguranginya setidaknya setengahnya gitu ya, supaya kemudian magot-magot ini tuh punya ruang untuk mereka bergerak, mendapatkan sumber makanannya dan sebagainya. Nah, ini saya mau saya bagi nih teman-teman semua ya, si magotnya ini. Nah, ini saya pakai dulu Mago Kidsnya. Nah, ukurannya kurang lebih sama nih teman-teman. Nah, ini yang kemudian saya mau pisahkan, saya mau pindahkan nih sebagian magotnya ke dalam Mago Kids. Sudah nih teman-teman semua, sekian magot di dalam box yang ini, dan yang di sini sudah berkurang setengahnya ya. Oke, ini sudah bisa kita lanjutkan untuk mengompos lagi nih di box yang ini. Oke, selanjutnya saya akan memindahkan kumpulan magot saya yang ada di Mago Kids yang ini ya. Ini sebenarnya Mago Kids yang diberikan oleh teman-teman dari Almagot 8. Sudah akhirnya tadi buat display, tapi akhirnya saya pakai karena saya sedang butuh. Nah, ini magot-magotnya sudah mulai banyak. Ini mau saya juga bagi. Saya juga mau bagi di box yang ini, di Mago Kids yang ini. Mari kita bagi dua dulu magotnya. Oke, ini sudah kurang lebih dibagi dua, sama banyak antara box yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Nah, ini yang sebelumnya, ini sesudahnya. Setelah ini apakah masih ada lagi? Masih ada lagi. Nah, ini box yang berikutnya. Ini yang mau saya pasangkan, atau saya akan bagi dua ini magot yang ada di sini ya, tuh teman-teman semua. Nah, ini magotnya ini yang mau saya pindahkan supaya populasinya bisa terbagi gitu. Ini kayaknya magotnya sudah cukup banyak, tapi mulai terlihat padat nih di dalam satu box ini. Kayaknya mereka kayak nggak punya tempat bergerak. Jadi mari kita pindahkan. Nah, ini di Mago Kids yang ini. Ya, ini dia sudah saya bagi. Nah, ini jumlah di Mago Kids yang ketiga yang sudah terpakai, sehingga di dalam box yang ini sudah tinggal separuh populasinya. Nah, masih banyak juga sih ya. Mari kita, ini sudah saya kurangi, padahal ternyata masih banyak juga. Sepertinya saya mau masuk. Nah, ini dia. Oke. Sip. Dengan demikian
teman-teman bisa lihat bahwa saya sekarang memiliki banyak Mago Box. Wah, ini dia nih. Tuh ya. Jadi ada box yang ini, box yang ini, box yang itu ya, makin banyak. Dan ini di luar Mago Box utama saya yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Mantap lah. Ya, setelah berbagi maggot, sekarang saatnya kita mulai mengompos. Ya, kebetulan hari ini saya dapat rezeki sisa organik dari tetangga saya di sini yang punya kepedulian juga untuk memilah sampah organiknya. Beliau sudah pakai edukasi, sudah sempat punya komposter, namun komposternya rusak, dan ketika saya mengolah sampah menggunakan maggot, beliau berkenan untuk ikut mengolah kembali sisa organiknya yang diberikan ke saya. Nah, ini sisa organiknya dari rumah beliau, lalu kemudian saya tambahkan dengan sisa organik yang hasil konsumsi saya hari ini. Nah, ini saya satukan di dalam satu wadah seperti ini. Nah, ini sudah disatukan seperti ini. Lalu apa yang biasanya nanti akan saya lakukan, nanti saya akan membuat campurannya dulu di wadah ini, karena bisa jadi waktu sebelumnya bukan kesalahan ya, pembelajaran saya adalah saya kemudian mendamping saja semua sisa organiknya di dalam wadah Mago Box besar saya, langsung perul seperti itu, dan ya sepertinya mereka terlalu kebanyakan makanan gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sisa organik saya coba haluskan dulu ya. Oke, teman-teman semua bisa melihat di sini bahwa apa yang tadi saya lakukan adalah menyacah sampah organik menjadi ukurannya kurang lebih sama, homogen gitu ya. Jadi kalau masih ada yang bonggol-bonggol seperti ini bisa kita cacah-cacah lagi menjadi yang ukuran kecil. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada batang-batang sawi yang masih panjang-panjang, nah itu saya kecilkan lagi ukurannya supaya apa? Supaya kemudian ukurannya kurang lebih homogen sama ya, jadi tidak ada yang terlalu panjang, karena terlalu panjang itu saya kayak seperti ini bisa ya mengganggu tekstur lah, kurang lebih seperti itu ya, jadi kurang sama kelihatannya. Nah, ini kemudian yang saya lakukan adalah mengaduk rata. Kalau teman-teman tadi lihat di sampah yang saya taruh di sini, sampah organik itu ada sisa nasi. Nah, sisa nasi itu kalau terlalu homogen dia malah justru bisa menimbulkan gas yang berbahaya buat maggot. Tapi ketika dia tercampur rata dengan semua sisa organik ini, nah, maka ini adalah menjadi adonan untuk maggot BSF yang amat sangat baik sekali. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, sampah organik ini kalau kemudian dia tidak terolah secara mandiri, kira-kira berakhirnya di mana nih teman-teman? Berakhirnya di TPA, di TPS, di dalam kantong plastik. Itu yang bikin bau. Ini kalau teman-teman merasakan apa yang saya rasakan, ini aromanya masih aroma sayuran ini, aroma sayuran yang bercampur. Ada bau sayuran, bau ini ada kulit pepaya dan sebagainya, ada kulit jeruk juga di sini. Semuanya itu betul-betul aroma masih segar gitu ya, aroma segar dan belum menjadi sampah sebetulnya. Nah, kita manusia punya kesempatan ya teman-teman semua untuk memastikan sisa organik ini tidak berakhir di TPS atau TPA yang jadi masalah, yang membuat jadi tumpukan, yang membuat jadi pemerintah di daerah kelimpungan gitu ya, untuk cari buang sampah di mana lagi. Nggak ada ya tempat yang mau dibuangin sampah seperti ini. Tapi kalau kemudian ini sudah kita olah, kita sudah pilah, maka ini menjadi sebuah manfaat. Oke, sudah selesai nih adonannya. Yuk kita bagi-bagi di
box-box maggot yang ada di sana. Terbagi, jadi teman-teman bisa melihat bahwa yang saya lakukan tadi adalah membagi sisa organik yang sudah saya hasilkan ke box-box ini dengan jumlah yang proporsional. Jadi bukan semuanya sampah organik baru, dengan harapan maggot-maggot ini mereka akan mencari sampah yang baru, yang masih fresh, yang bisa mereka ambil, karena sebetulnya sisa organik yang sudah menghitam ini sudah masuk kategori pupuk organik nih teman-teman semua. Tinggal diaerasi saja sudah menjadi pupuk organik. Jadi maggot-maggot sudah selesai menikmati makanan di sini, mereka akan masuk ke sisa organik di tempat-tempat yang masih baru gitu ya, sisa organik yang baru. Nah, di boxnya ini sendiri saya masih punya nih sisanya. Nah, ini akan saya kemanakan? Saya akan masukkan ke Mago box utama saya yang ada di sebelah sana. Yuk kita masukkan sisa organik ini ke Mago box utama. Oke, sahabat semua, selamat datang di Mago box utama saya. Mari kita lihat bagaimana suasana di dalam Mago box. Wah, ini dia nih teman-teman semua ya. Mari kita lihat bagaimana suasananya. Dan teman-teman bisa lihat di sini sisa organik di sini sudah mulai menggelap semua ya. Sudah mulai menggelap semua. Sudah banyak yang terkompos. Nah, ini saya sudah saring beberapa sisa organik supaya kemudian mulai mengurangi nih volume-volume di dalam Mago box saya. Ini akan saya masukkan dulu ke dalam komposter. Oke, setelah ini saya biasanya akan mengambil sisa organik yang ada di sisi sebelah sini nih teman-teman semua. Ini yang paling lama terkompos. Nah, magotnya sih juga sudah banyak yang terkumpul di sini. Nah, ini saya masukkan ke penyaring supaya magotnya punya kesempatan untuk melarikan diri dulu ya, untuk kemudian mereka tidak perlu terbawa, terpanen. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi sisa organik yang sangat layak untuk menjadi pupuk organik. Hanya saja mereka masih ada magotnya, sayang kan, magotnya ini kan masih bisa berperan untuk mengolah sisa organik selanjutnya. Nah, ini saya kumpulkan di sini, nanti biarkan mereka berkesempatan untuk melarikan diri ya, untuk kemudian nanti turun ke box kembali. Nah, sambil ini saya dorong teman-teman semua. Nah, ini sisa organik beberapa hari yang lalu sudah mulai terolah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, magotnya banyak di sini ya, banyak maggot di sini. Dan saya geser dulu ke sebelah sini, lalu panjang ini saya taruh di sebelah sini. Nah, di bawahnya memang ada penahan nih teman-teman, supaya kemudian ada rongga sehingga nanti magotnya bisa berjatuhan ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sini maggot-maggotnya gendut-gendut ya, besar-besar. Dan ini kemarin sisa organik yang saya masukkan berwarna ini yang di bawah sini teman-teman, tapi sekarang teman-teman bisa lihat warnanya sudah homogen sekali, aromanya sudah bisa dibilang tidak ada. Dan lihat dong nih jumlah magotnya, wih banyak ya magotnya, yang melimpah yang di sini. Oke, nah ini bukan juga ya, saya mau mempertimbangkan nih apakah kemudian saya biarkan di sini atau nanti saya masukkan ke dalam box yang lain gitu ya, supaya kemudian mereka kebagian makanannya lebih rata. Nah, itu juga akan saya lakukan pengamatan kemudian. Nah, sisa makanan yang tadi, ini dia sisa organik yang tadi. Nah, ini saya kasih semuanya untuk maggot-maggot di Mago box utama saya. Dulu teman-teman semua maggot terkonsentrasi di sini, semua sampah masuk sini. Ternyata kalau jumlah maggotnya lebih sedikit daripada jumlah sampahnya, maka yang terjadi adalah mereka
kelelahan, mereka kecapean makan, mereka tidak punya tempat tinggal yang layak, dan akhirnya mereka meninggal, mereka mati satu demi satu. Dan akhirnya saya mencoba sebuah formula di mana jumlah maggot harus lebih banyak, sebaiknya lebih banyak daripada jumlah sampah organik yang terolah. Nah nih yang saya mau olah segini nih sampah organiknya teman-teman, sementara maggotnya ada banyak di sebelah sini ya. Nah ini saya kembalikan dulu penahannya di sini. Nah kemarin itu teman-teman saya masukkan sampah mirip seperti ini nih warnanya ya, warnanya mirip seperti ini. Dalam waktu sehari kemudian warnanya sudah ada yang di sebelah sini nih teman-teman semua. Lihat ya, warnanya sudah menghitam seperti ini. Itulah hebatnya maggot BASF. Jadi teman-teman kalau punya kepedulian untuk mengolah sampah organiknya, maka maggot BASF adalah metode yang amat sangat saya rekomendasikan. Nah, wah ini teman-teman bisa lihat nih di sini maggot-maggotnya sudah mulai berkumpul gitu ya, berkumpul tuh. Sini maggotnya banyak. Nah ini yang biasanya saya suka sendokkan seperti ini, saya ajak mereka ke sini nih teman-teman. Nah supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa di sebelah sana ada makanan baru. Nah biarkan mereka nanti yang mengendus sendiri, oh ada makanan di bawah sini, nanti mereka akan turun ke bawah dan kemudian menikmati sisa organik yang ada. Besok saya tinggal melihat bahwa wah sudah mulai berkurang, sudah mulai terkompos sisa organiknya. Nah ini maggot-maggot kan suka ngumpul di pinggiran nih teman-teman semua seperti ini. Sudah enak, mereka sudah suka ngumpul di pinggiran seperti ini. Biasanya saya sendokin begini ke maggotnya, terus udah saya tuang ke sini supaya apa? Supaya mereka lebih dekat ke sisa organik yang sudah ada di dalam box ini. Walaupun sebenarnya mereka secara naluri kali ini masih dalam box yang sama ya, mereka juga akan segera menuju ke sumber makanan yang masih fresh gitu ya. Kalau ini kan sebagian besar ini sudah terolah nih teman-teman semua. Ini sudah habis sebetulnya nih nutrisinya, sebagian besar di sini ini sudah betul-betul sudah terkompos. Nah tinggal kita angin-angin keringkan, maka mereka sudah bisa menjadi media tanam yang baik, menjadi pupuk organik yang baik untuk tanaman kita semua. Kalau Anda tidak punya tanaman, tebar saja di tanah, maka akan menyuburkan, maka akan menumbuhkan tanaman-tanaman, pohon-pohon yang memberikan oksigen dan sebagainya. Tuh, ini dia nih teman-teman semua. Oke, itulah kegiatan mengompos saya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar mengompos, seputar maggot BASF, langsung komen atau DM saja. Nanti kita bisa obrolkan, diskusikan di dalam konten-konten saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Almaggot 8 untuk dukungannya, untuk kiriman maggot kitnya, sehingga saya bisa mengompos dengan maggot BASF lebih baik lagi.